Nyanyian ratusan pegawai Kementerian Keuangan mengiringi acara pisah sambut Sri Mulyani Indrawati di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Selasa siang. Dengan kompak, pegawai Kementerian Keuangan menyanyikan lagu berjudul Bahasa Kalbu yang dilantunkan penyanyi Titi Dwi-Jayanti, serta lagu Karena Cinta yang dilantunkan penyanyi Joy Tobing. Tak pernah ragu akan cintamu. Mendengar nyanyian ratusan pegawai Kemenkeu, Sri Mulyani tidak kuasa menahan haru. Dirinya menitikkan air mata sembari berkali-kali mengucapkan terima kasih. Tidak ingin ketinggalan momen, sejumlah pegawai meminta foto bersama sebelum Sri Mulyani meninggalkan kantor Kementerian Keuangan. Mereka juga memberikan mawar putih sebagai tanda perpisahan yang digantikan Purbaya Yudi Sadewa. Sri Mulyani Indrayani mengakhiri masa jabatannya hari ini dan digantikan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Purbaya Yudi Sadewa. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap sopir bank yang membawa kabur mobil berisi uang senilai 10 miliar rupiah. Pelaku ditangkap di daerah Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta setelah diburu selama 1 minggu. Polisi juga mengamankan 3 karung yang berisi uang serta 2 orang yang menerima aliran dana. Tim Resmob Polresta Surakarta bersama dengan Resmob Jatanras Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan 1 orang pelaku tindak pidana pencurian, salah satu uang bank berjumlah 10 miliar dan 2 orang diduga yang menerima aliran dana. Saat ini pelaku telah kita amankan dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kasus berawal saat sopir bank nekat membawa kabur uang 10 miliar saat pengambilan dana di cabang Solo untuk dibawa ke Wonogiri. Aksi itu terjadi ketika satu-satunya polisi pengawal yang disiapkan pihak bank sedang ke toilet. Saat itu pelaku beralasan hendak memindahkan mobil di area parkir, namun justru pergi meninggalkan lokasi. Kemudian mobil operasional itu ditinggalkan pelaku di lahan kosong di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan uang yang sudah tidak ada. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta maaf terkait foto dirinya yang sedang bermain domino. Raja Juli menjelaskan saat itu tengah bertemu dengan Abdul Qadir Karding. Ia juga menyebut hanya bermain 2 kali dan tidak mengetahui 2 pria yang berada dalam foto itu. Dari hati yang terdalam ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Prabowo, kepada Komisi 4 mitra saya, dan terutama maaf saya tentu kepada masyarakat Indonesia ya, atas kericuhan yang terjadi karena foto yang beredar tersebut. Dan saya berharap ini menjadi pelajaran bagi saya sebagai pejabat publik untuk lebih hati-hati, lebih aspiratif, lebih mampu membaca sensitivitas masyarakat. Sebelumnya viral di media sosial foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino bersama Abdul Qadir Karding, Waketum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino Andi Rukman Nurdin Karumpa, serta seorang pengusaha yang pernah tersandung kasus pembalakan liar, Aziz Welang. Aziz Welang ini merupakan tersangka pembalakan liar pada November 2024. Namun status tersangka dari Aziz Welang telah dibatalkan oleh putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 Desember 2024. Putusan menjadi dasar penyidik Dirgakum LHK untuk menghentikan pengusutan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Kecelakaan antara kereta dengan mobil di perlintasan Curatulis, Kecamatan Tongas, Probolinggo terekam kamera video warga. Kereta api Ranggajati menabrak mobil yang sudah ditinggal pengendaranya. Menurut warga, kecelakaan terjadi karena mobil terhenti di tengah perlintasan rel akibat mati mesin. Di saat yang sama, kereta akan melintas. Kira-kira mungkin melanggar
Katanya mogok, enggak? Oh mogok ya. Terus Bu, habis itu? Ya warga ya kerumunan sudah ramai katanya, mobil kereta gitu. Sebelumnya korban sempat dibantu warga untuk memindahkan mobilnya. Namun upaya ini gagal dan hanya bisa pasrah saat mobilnya hancur ditabrak kereta. Tersangka atas nama Alfi Maulana, 24 tahun, warga desa Aekpaing, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara diamankan polisi. Tersangka diamankan setelah polisi mengidentifikasi identitas korban dari telapak tangan yang berhasil ditemukan di lokasi pembuangan jasad korban. Dengan sadis, pelaku membunuh dan memutilasi kekasihnya di kamar kosnya sendiri di kawasan Lidah Wetan, Surabaya. Tersangka nekat membunuh korban lantaran sakit hati atas kata-kata yang dikeluarkan oleh korban. Korban juga disebut sering menuntut tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tinggi. Dan hal itu sebenarnya sudah berulang sejak sebelum-sebelumnya. Kemudian pelaku sedikit kewalahan dengan tuntutan ekonomi korban yang meminta gaya hidup dan seterusnya. Hal tersebutlah yang menjadi sebuah akumulasi akhirnya memicu cekcok di malam hari tersebut. Keterangan dari pelaku tidak banyak bicara, begitu dibukakan pintu korban naik ke atas ke lantai 2 dan pelaku menuju ke dapur mengambil sebuah pisau. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 340 dan 338 dengan ancaman hukuman mati atau 15 tahun penjara. Tersangka sebelumnya ditangkap di kos-kosannya di Surabaya, Jawa Timur. Dari kamar kos tersangka, polisi membawa barang bukti berupa bantal, guling, sapu lidi, dan serokan yang terdapat bercak darah. Tersangka membuang ratusan potongan tubuh jasad kekasihnya di jurang jalur Mojokerto Batu, Kecamatan Pacet, Jawa Timur. Seluruh potongan tubuh korban ditemukan dalam kondisi hangus, diduga sengaja dibakar pelaku untuk menghilangkan jejak. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Polisi telah berhasil menangkap pelaku mutilasi terhadap Tiara Angelina Sarswati, warga desa Made, Lamongan, yang jenazahnya ditemukan di kawasan Pacet, Mojokerto. Proses otopsi terhadap korban juga telah dilakukan oleh tim forensik RS Bayangkara Pusdik Gaksum di Porong, Sidoarjo. Sejak hari pertama penemuan potongan tubuh korban hari Sabtu lalu, tim forensik telah menerima 310 potongan tubuh korban. Dari hasil otopsi, diketahui jika korban dimutilasi dengan menggunakan senjata tajam dan benda tumpul. Untuk memastikan identitas korban, tim forensik akan melakukan tes DNA terhadap korban dan keluarga korban. Ke depan, nantinya kita akan lakukan pemeriksaan lebih mendalam. Kita lakukan pemeriksaan DNA kurang lebih 1 bulan. Hasilnya insya Allah keluar dan bisa membantu penyidik untuk mengungkap kasus ini. Saat ini seluruh potongan tubuh korban disimpan di ruang forensik RS Bayangkara Pusdik Gaksum Porong, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.